pembelajaran. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, waktu terus berjalan, kita saatnya sampai pada sesi tanya jawab. Sekali lagi Bapak Ibu hadirin peserta KSF 5, perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini sudah ada 600 pertanyaan. Kita punya waktu sekitar 30-40 menit untuk menjawab pertanyaan ini semua. Tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip atau serupa yang tidak kita sampaikan secara satu persatu. Baik, ini sudah ada pertanyaan untuk Profesor Gorky sendiri. Dari Bapak Dr. Bambang Rianto, SMK Negeri 1 Tanjung Lubuk. Apa saja perbedaan karakteristik pembelajaran yang berkualitas dalam pembelajaran daring dan luring konvensional? Apa saja inovasi yang harus dilakukan dalam pembelajaran di era pandemi ini, terutama dalam hal materi, metode, dan medianya? Silakan Pak Gorky. Baik, terima kasih Pak Bambang Rianto, Pak Aris. Terima kasih juga paparannya tadi menginspirasi, khususnya yang ICE tadi itu. Pak Agus, terima kasih juga. Baik, Pak Bambang, ini pertanyaannya ini gini ya, saya mau meletakkan dulu. Pembelajaran, apakah dia daring atau luring, itu daring dan luringnya itu bukan itu fokusnya. Pembelajarannya itu. Selama pembelajarannya itu mengikuti kaidah-kaidah pembelajaran. Pak Gorky, mohon maaf Pak, mic-nya belum di-unmute Pak. Sudah Pak di sini? Oke, siap. Sudah ya, oke. Mungkin kurang dekat kali ya. Baik, terima kasih Pak Bambang Rianto. Kalau Bapak lihat namanya online learning, ataupun saya bahasa Indonesia ya, pembelajaran daring dengan pembelajaran luring, itu kata kuncinya itu atau empasisnya itu bukan pada daring atau luringnya. Kalau nanti letak daripada penekanannya ada pada daring sama luringnya, itu bisa berbeda. Tetapi kalau bobotnya ada pada pembelajaran, mau itu daring mau itu luring nggak persoalan. Nanti dia memang berbeda. Dia bisa dibedakan, tapi dia tidak berbeda. Saya mengambil contoh begini. Misalnya katakan saya sekarang mau pergi ke Surabaya. Pilihan saya pergi ke Surabaya, itu kan ada beberapa. Paling tidak kereta api, kapal laut, pesawat, mobil sendiri, bus, andong, atau jalan kaki. Selama saya tahu Surabayanya, saya akan sampai. It's a matter of time and way. Nah, jadi nanti kita semua ini yang mau belajar daring atau luring, bukan mempersoalkan mana lebih hebat si luring sama si daring, bukan. Karena kalau ke situ jatuhnya nanti, tujuan kita untuk membuat siswa kita atau anak didik kita atau mahasiswa kita menjadi mampu dalam satu hal pembelajaran, jadi gagal. Nah, oleh sebab itu, kita fokusnya itu pada pembelajarannya. Bahwa nanti jalan kaki ke Surabaya lebih lambat daripada naik pesawat, iya, betul itu. Tetapi kan tetap sampai ke Surabaya. Nah, jadi bobotnya ke situ, Pak. Sehingga tidak ada perbedaan. Dengan kata lain, tadi Pak Aris juga menyampaikan juga menggarisbawahi, ICE itu mau dalam tanda petik, mau mengeliminasi potensi-potensi yang bisa berbuat berbeda hasil daring dengan hasil luring. Nah, itu satu hal. Kemudian inovasi. Inovasi itu selalu ya, dalam benak banyak orang, harus canggih. Betul itu harus canggih kalau Anda bisa. Kalau nggak bisa, nggak perlu inovasi yang pakai alat-alat canggih misalnya kayak media teknologi dan sebagainya. Yang penting itu adalah yang mau disampaikan itu higher order thinking atau lower order thinking. Nah, jadi bukan inovasinya itu bukan terletak pada canggih tidak canggihnya. Nah, sehingga dengan berparadigma seperti ini kita bisa menguatkan penggunaan sumber daya lokal atau local wisdom atau apapun namanya, sehingga bisa jadi materi, bisa jadi metode, atau mungkin jadi bisa medianya. Jadi barangkali mindset seperti ini barangkali yang harus kita tularkan ke banyak pihak, supaya jangan salah fokus atau gagal fokus. Itu kira-kira tanggapan saya dengan Pak Bambang Rianto. Tapi intinya, tujuan pembelajarannya itu tahu dulu persis. Misalnya, banyak jalan ke Roma, yes. Itu kan kalau kita tahu Romanya di mana. Lah kalau Romanya kita nggak tahu, biar banyak jalannya kan kesasar juga. Nah, jadi yang seperti ini, itu kita manfaatkan. COVID-19 ini memaksa kita untuk tidak mempersoalkan cara, tetapi lebih pada substansi atau konten atau materi pembelajaran yang mau disampaikan.
Itu kira-kira filosofi bagaimana kita menanggapi supaya tidak ada benturan antara daring dengan luring. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, terima kasih. Kita sampai pertanyaan berikutnya untuk Pak Dr. Agus Joko Purwanto dari Ibu Pujiati Universitas Lampung. Bagaimana cara mendongkrak co-creation dosen di masa pandemi dan pasca pandemi yang saat ini masih belum bisa dan terbiasa merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara daring. Di sisi lain, ada juga keraguan terhadap pencapaian learning outcome dalam pembelajaran daring itu sendiri. Mohon pencerahan. Silakan Pak Agus. Suaranya Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Ibu Pujiati dari Lampung. Pertanyaan yang sangat bagus dan sulit ini dijawab ya. Jadi memang Ibu tadi sama sampaikan bahwa pembelajaran daring apapun namanya gitu. Jadi itu memerlukan manajemen yang bagus. Jadi kalau kita mengacu pada pengertian manajemen maka itu harus dimulai dari planningnya Bu. Jadi planning ini itu akan menentukan proses pembelajaran seperti apa dan nanti evaluasinya akan seperti apa. Jadi planning ini dituntun oleh tujuan pembelajarannya. Siswa ini dituntut untuk menjadi seperti apa gitu. Akan dijadikan apa, seperti apa. Jadi ini tidak soal mau pandemi atau tidak pandemi. Jadi intinya adalah bahwa semua itu harus dirancang dengan baik. Kemudian dosen itu bisa tahu persis materi yang akan disampaikan, kemudian tahu persis resource yang ada dari materi yang ada itu, misalnya dukungan video dari YouTube, kemudian dukungan mungkin image dari YouTube, kemudian dia tahu persis, tadi mohon maaf belum saya sampaikan, komponen penting yang menyertai OIR adalah hak cipta. Biasanya sekarang kita masuk dalam rezim Creative Commons, bukan rezim hak cipta. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan secara bersama ciptaan-ciptaan orang itu untuk pembelajaran. Jadi itu sehingga ketika kita merancang mata kuliah, merancang pembelajaran, kita harus tahu betul di mana bahan-bahan itu ada. Apakah di modul, atau di buku teks, atau di video di YouTube, atau di teks, atau di Google sebelah mana. Jadi kita mesti tahu peta-peta seperti itu. Jadi ini sebenarnya mirip dengan kalau kita merancang program-program yang lain, kita mesti tahu resource-nya ada di mana. Kalau misalnya kita merancang tidak pas, tentu menjadi tidak efektif. Kemudian berikutnya, kita juga harus tahu kemampuan lingkungan dari mahasiswa itu. Tinggal di mana mereka. Kalau tinggalnya itu itu daerah-daerah yang bandwidth-nya rendah, tentu kita harus wise untuk tidak memberikan materi-materi yang bandwidth-nya berat. Jadi kita harus memilih hal-hal yang lebih murah gitu ya, sehingga bukan murah, lebih enteng bandwidth-nya sehingga bisa diterima oleh mahasiswa. Jadi kemudian ada keraguan terhadap learning outcome dalam pembelajaran daring, itu wajar Bu karena ini masih baru, tapi kami punya pengalaman yang panjang. Pembelajaran daring ini kualitasnya tidak kalah Bu. Memang mungkin kita tidak bisa ketemu sendiri, tapi kita bisa sekarang dengan kita bisa WA, bisa menggunakan WhatsApp, kemudian bisa langsung dengan video, tentu semua bisa diatasi Bu. Jadi menurut saya jauh lebih efektif dengan daring ketimbang dengan tatap muka. Satu contoh Bu, jam 1 malam saya itu menerima tesis mahasiswa. Pak, sudah kami kirim ya. Kebetulan saya belum tidur. Ya kalau saya udah ngantuk, jamnya besok pagi ya Bu. Dia udah seneng. Tapi dalam tatap muka, pengalaman saya datang dari rumah jam 4 sampai kampus jam 8, ketemu dosen jam 6 sore Bu. Itu pun hanya 5 menit. Nah, ini satu contoh. Kemudian contoh yang lain yang tadi sudah kami kemukakan bahwa dengan online, dengan daring, maka kita bisa sekaligus memberikan teks, memberikan gambar, memberikan menyampaikan gambar, teks, video, kemudian juga mungkin kesaksian orang lain melalui video itu dalam waktu yang cepat. Jadi memang intinya kepada bagaimana dosen itu meng-create materinya, mendesain, kemudian dia bisa sejauh mana sih dosen itu memiliki
peta dari materi yang diajarkan. Itu intinya. Jadi kalau learning itu masih ragu, saya rasa juga ya Bu, dulu orang semua ragu terhadap learning online learning, begitu COVID nyatanya semua pakai Bu. Jadi ini satu contoh bahwa learning online learning itu powerful. Cuman memang ada kurangnya, iya, dan semua pasti ada sisi baiknya, sisi kurangnya. Tinggal bagaimana kita mengeksplor kelebihan-kelebihan yang ada untuk menutupi kekurangannya. Terima kasih Bu, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan pada Pak Rahmat. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga untuk Profesor Aris Junaidi dari Vitalia Hanako Murni Simanjuntak MPD, Politeknik Negeri Nunukan. Bagaimana cara menerapkan evaluation learning di era sekarang ini, khususnya untuk daerah yang masih 3T, terpencil, tertinggal, dan terdalam? Dan jika pandemi COVID-19 sudah selesai, apakah Bapak setuju jika metode pembelajaran daring masih diterapkan? Silakan Profesor Aris Junaidi. Terima kasih banyak Bu Vitalia. Jadi menarik sekali pertanyaannya. Ya, memang di daerah 3T ini menjadi perhatian tidak hanya di Kemdikbud tapi juga lintas kementerian. Bahkan kita melakukan beberapa kali pertemuan ya untuk mengatasi di daerah 3T ini. Jadi di daerah 3T ini masih banyak ya memang untuk akses internet yang lambat, yang belum ada dan seterusnya, itu menjadi perhatian kita. Bahkan waktu dengan Kemenkominfo kita juga sudah sampaikan terkait ini. Tapi sebetulnya kita ada beberapa program-program kegiatan yang memang fokusnya ke daerah 3T. Jadi ini yang memang menjadi satu prioritas. Nah, kalau nanti pandemi COVID ini selesai, kita setuju bahwa pembelajaran daring melalui blended atau hybrid itu nanti tetap bisa dilakukan. Bahkan di beberapa perguruan tinggi sebelum pandemi COVID pun sudah membuka materi-materi pembelajaran yang terbuka ya secara online. Apalagi nanti kalau ICE Institute berdiri, ya itu saya kira nanti akan menjadi satu terobosan ya untuk mengatasi mahasiswa yang mau belajar secara fleksibel dimanapun ya nanti. Ini saya kira sangat mendukung. Nah, bagaimana untuk melakukan evaluasi? Jadi kita ada metode-metode assessment untuk yang melalui pembelajaran daring ini menjadi PR tantangan yang tadi kami sebutkan. Bagaimana penjaminan mutunya, khususnya untuk tes, untuk evaluasi. Nah, ini perlu dikembangkan instrumen-instrumen yang memang harus betul-betul objektif dan bisa menilai tadi capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan di awal. Saya kira itu Bu Vitalia, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih. Kalau diizinkan kami mau pamit karena tadi kami sudah bergabung telat, jadi kegiatan yang lain juga ikut terlambat. Mohon maaf. Baik, terima kasih Profesor Aris Junaidi. Terima kasih banyak. Sudah bergabung bersama kami. Siap. Monggo Prof. Baik. Sembiring, Gorky dan Pak Rektor, mohon izin. Ya, terima kasih Pak, terima kasih banyak. Ya. Pertanyaan berikutnya untuk Profesor Dr. Gorky Sembiring dari Audi STKIP Kusuma Negara. Apakah pembelajaran online pada akhirnya melihat siswa sebagai komunitas yang homogen, padahal dalam proses pembelajaran kita akan menemukan karakteristik siswa yang beragam, yang pastinya akan memberikan kontribusi pada kesesuaian rancangan strategi pembelajaran online. Mohon penjelasannya. Balik lagi ya ke pembelajaran online atau pembelajaran daring atau luring gitu ya. Kalau misalnya konsentrasinya di online-nya, di daringnya atau di luringnya, maka betul kita anggaplah semua siswa itu atau mahasiswa itu sama semua. Memang begitu jadinya. Tetapi kalau misalnya mindsetnya itu adalah kita itu basisnya itu adalah pembelajaran, maka kan kita tahu paling tidak ya yang saya ingat itu kan ada anak yang belajarnya itu misalnya visual, verbal, kuping itu audio gitu ya. Atau kalau mau pakai multiple intelligence, ada orang yang lebih senang kalau diceritakan, ada orang lebih senang itu kalau misalnya disuruh berkumpul di sana, ada lebih senang misalnya dengan gambar gerak dan sebagainya. Nah, itu kalau online
jadi basisnya, maka itu nggak dapet. Artinya apa? Peduli amat siswa kayak apa kebutuhannya, gayanya dan apa learning style-nya kayak apa, ini bahannya begitu. Tetapi kan di awal tadi kan disebutkan bahwa yang namanya pembelajaran itu kan ada alirannya. Nah, selama kita pegang itu, maka si online ini tadi yang memanfaatkan teknologi yang saya menyebutnya tadi itu interaktif dan digital itu bisa menjadi lebih kaya. Nah, tinggal kita melihat kalau untuk kayak Pak Agus Joko bagus tadi, itu kalau Borobudur diceritakan 3 tahun nggak jadi. Tapi begitu dibikin videonya, ada narasinya, ada ilustrasinya, itu jangan-jangan dalam 20 menit selesai gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang namanya online atau offline itu, bukan itu letak persoalannya. Letaknya di pembelajaran. Contoh, misalnya gaya saya nih ya, mahasiswa ini kalau di kelas saya, kalau Anda belajar dengan saya untuk mata kuliah pengantar manajemen ini, setelah selesai sini paling tidak Anda tahu 3 basis basic element of management. Nah, sekarang kita cerita apa yang 1, apa yang 2, apa yang 3. Waktu saya bercerita, itu orang yang verbal nangkep dia. Tapi kalau orang yang visual kan enggak. Berarti waktu saya merancang pembelajaran saya, harus saya pikirkan apa yang terjadi kalau begini gaya saya terhadap gaya belajar yang berbeda. Nah, itu tidak mudah, tapi sekali jadi itu dapat. Itu kalau nanti teman-teman lihat multiple intelligence itu kan sekarang jadi 10. Ambil aja 10 itu. Terus kalau nggak kuat 10-10-nya membuat model pembelajaran atau pendekatan belajar, itu ambil 3 benang merahnya. Kalau belum kuat 3 bilang, bagi Anda yang bukan bergaya belajar verbal, di mata kuliah saya tadi misalnya contohnya, maka saya sarankan untuk melihat video ini. Atau melihat audio ini, dan semua. Kita kasih referralnya. Nah, itu yang saya masukkan tadi, kenapa digital interaktif itu. Kalau tidak, nanti itu ini kayak iklan teh botol itu, apapun makannya minumnya teh botol, apapun gaya belajar siswanya, pokoknya modulnya ini, nggak bisa, nggak ketemu itu. Nah, itu yang saya maksudkan tadi dengan asal tahu kita Romanya di mana, kan jalannya banyak itu. Nah, itu kira-kira kenapa kalau misalnya ada sering menyebutkan, tadi Pak Agus Joko juga nyebut itu harus direncanakan dengan baik. Karena apa? If you fail to plan, you plan to fail. Jadi di depannya itu dibuat semua. Sehingga pada saatnya nanti teman-teman itu sebagai dosen misalnya begitu akan bilang, ternyata nggak gampang ya. Iya, memang nggak gampang awalnya. Begitu jadi kan dapat. Tapi di sisi siswa sana itu beda dapatnya. Karena siswa itu dia bukan bilang, ajar saya yang kamu ketahui enggak. Bikin pelajaran yang kalau saya baca saya ngerti. Nah, mindset seperti ini, itulah tuntutan yang susah dijelaskan, karena mungkin gak ada teorinya juga barangkali, tapi dalam kenyataannya, itu kecenderungan kita, selalu, saya mau ngajar apa? Bagaimana saya mengajarnya? Coba itu dibalik. Saya harus bikin apa supaya kalau mahasiswa audi, visual, verbal, ngerti. Nah, jadi kira-kira Bu, ini kebetulan namanya Bu Audi juga ya. Jadi Bu Audi itu, dan teman-teman lainnya semuanya, itu perspektif begitu terus digali. Karena apa? Kalau itunya nggak ada, nanti orang akan bilang, ini contoh, faktual saja contohnya gitu. Susah itu belajar jarak jauh. Kenapa? Ini maaf ya, itu kayak di UT itu, susah-susah orangnya lulus katanya. Di satu sisi, mahasiswanya lulus masuknya gitu. Kalaupun lulus nanti jangan-jangan nilainya tidak bagus. Sebenarnya, kalau kita ambil tatap muka universitas paling baik, orang yang lambat sekolah juga kan ada lulusnya. Yang IP-nya 2, alhamdulillah juga kan ada. Nah, jadi itu apa yang hilang? Yang hilang itu adalah di satu sisi perencanaan pembelajarannya, di sisi lain prasyarat yang harus dimiliki oleh si mahasiswanya. Nah, kalau mahasiswa tatap muka kuliah di UT gayanya tatap muka, ya kebalik. Atau sebaliknya, dosen tatap muka disuruh bikin modul untuk mahasiswa, ya PowerPoint yang keluar. Salah nggak? Ya nggak, cuma orang nggak ngerti gitu loh. Jadi mindset ini harus dipunyai supaya bisa mengapresiasi heterogenitas mahasiswa. Terima kasih. Kembali ke Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Gorky. Berikutnya pertanyaan untuk Dr. Agus Joko Purwanto dari Nabilatul Kurota Ayun. Bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat terhadap universitas terbuka yang menggunakan metode daring? Sebab masih banyak yang beranggapan bahwa pembelajaran jarak jauh itu kurang efektif dan kalah bersaing dengan pembelajaran konvensional yang ada di kampus-kampus lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Bu Nabilatul Kurota Ayun. Dari mana nggak ada ya? Pertanyaan yang susah ini. Bagus sekali. Jadi kalau saya sampaikan, seperti Pak Oki tadi bilang, itu
fokus pada pembelajaran ini sekarang juga sama, Bu. Sekarang ini semua sudah melaksanakan jarak jauh, sudah menggunakan online karena COVID. Jadi sudah, apakah masih relevan membandingkan UT dengan yang lain? Karena toh semua juga sudah melakukan hal yang sama. Ya, tapi bukan ini masalahnya. Sekarang sebenarnya ini kan bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa pembelajaran jarak jauh yang dalam hal ini adalah online learning itu kalah efektif, kurang efektif dibandingkan dengan konvensional. Ada satu research yang lama itu dilakukan oleh satu tim itu meneliti bahwa mana yang lebih efektif, ternyata sama efektifnya, Bu. Jadi jarak jauh maupun tidak itu sama efektifnya. Jadi kalau ada yang kok nggak pinter yang jarak jauh, yang tidak jarak jauh pun juga banyak gitu. Jadi kita kembali pada metode daring tadi. Jadi bahwa dengan metode daring justru lebih banyak variasi yang kita bisa sajikan kepada mahasiswa sesuai dengan tingkat intelektualitas mahasiswa. Jadi Pak Oki bilang ada yang seneng cetak, kasih cetak. Ada yang seneng video, kasih video. Ada yang bagus kalau dia audio, kasih audio. Itu dalam daring memungkinkan. Kombinasi semuanya bisa juga dilakukan. Jadi sebenarnya dugaan saya itu karena yang memiliki image itu belum tahu bahwa metode daring itu justru menyediakan banyak kemungkinan, membuka banyak kemungkinan untuk kita melakukan mix dalam proses pembelajaran. Mix media, kemudian juga mix strateginya, juga mix evaluasinya gitu. Jadi makin banyak variasi yang kita bisa gunakan untuk memberikan sesuatu kepada mahasiswa. Nah, kalau masih memerlukan hal yang berbeda, kita bisa berikan melalui media yang ada. Jadi bisa lebih sangat individual dibandingkan dengan konvensional yang di kelas. Jadi dengan demikian, untuk mengubah cara pikir masyarakat ya hanya dengan memberikan informasi dan bukti bahwa menggunakan daring itu jauh lebih baik. Dan nyatanya sekarang ketika ada COVID, itu semua menggunakan metode pembelajaran online walaupun tidak lengkap. Mereka hanya menggunakan media jaringan, tapi tidak menggunakan perencanaan yang lengkap. Coba mereka mulai dari awal modulnya bagus, kemudian integrated dengan media yang ada, integrated dengan proses pembelajaran, integrated dengan evaluasi, maka itu akan powerful dan akan efektif. Jadi mengubah pola pikirnya salah satu cara yang paling bagus adalah dengan memberikan banyak informasi dan memberikan bukti bahwa metode daring itu efektif dan lebih fleksibel dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Jadi sudah bisa pembelajaran dilakukan dalam 24 jam. Jadi kalau misalnya hasilnya bagus nggak bagus itu bukan karena daringnya, tapi karena ya mahasiswanya mau belajar apa enggak. Karena mahasiswa UT yang lulusnya cepat, nilainya bagus juga banyak. Gitu. Jadi ini yang bisa kami jawab, Bu Nabilatul Qurrata Ayun. Mudah-mudahan bisa menjawab yang Ibu pertanyakan. Kami kembalikan pada Baik. Pak Moderator. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya pertanyaan untuk Pak Gorky dari Ibu Eris Septiana. Bagaimana cara kita menentukan model atau strategi dalam pembelajaran daring? Dan apa saja harus kita perhatikan agar model strategi kita sesuai atau tepat sasaran dengan pembelajaran daring tersebut? Silakan Pak Gorky. Pak Gorky, suaranya masih belum. Oke, baik. Terima kasih Bu Eris. Lupa lagi. Kirain di depan kelas langsung jawab aja gitu. Kalau modelnya itu sebenarnya, ini pembelajaran daring ya, bukan tentang universitas terbuka, juga bukan tentang mata kuliah. Tapi tentang model strategi dalam pembelajaran daring. Selama komponen utamanya ada, contoh ya, tadi kan misalnya akademik. Ada bahan ajar, ada bantuan belajar, ada sistem evaluasi. Ini tiga ini begitu salah satu nggak ada, nanti tujuan pembelajarannya seperti yang dituntut apakah oleh kurikulum ataukah undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, itu nggak ketemu. Cuma kalau kita di kelas, ini mode of delivery-nya itu tatap muka. Kalau kita di sini pre-printed barangkali atau pre-recorded
atau broadcast, atau mungkin synchronous network dan sebagainya. Sehingga 3 itu harus ada dulu. Nah, baru nanti masuk ke dalam kita. Ketika kita memilih model seperti itu, strateginya apa? Contoh bahan ajar. Bahan ajar yang disarankan oleh beberapa ahli paling tidak dalam 1-2 tahun terakhir ini, dia harus digital interaktif. What do we mean by digital interaktif? Digital interaktif itu sebenarnya awalnya ini juga cetak juga gitu, cuman dia dibuat menjadi digital dan diinteraktifkan. Supaya apa? Supaya tadi komponen-komponen yang memenuhi selera atau gaya belajar mahasiswa itu, mulai dari A sampai Z-nya itu ada di situ. Nah, implikasinya ada secara sistem. Dia akan menjadi lebih lama membuatnya dan lebih mahal biayanya. Tetapi sekali itu jadi, maka berikutnya itu tinggal memperbaiki atau merevisi atau merubah sedikit-sedikit. Jadi initial cost-nya, fixed cost-nya itu tinggi kalau pembelajaran jarak jauh. Nah, itu dari segi model kalau tentang bahan ajar atau bahan pembelajaran. Kemudian bagaimana dengan bantuan belajarnya? Bantuan belajar yang paling gampang itu kan kuliah di kelas. Kemudian kadang-kadang kalau dosennya aktif dikit, suruh bikin tugas. Atau pergi suruh ke perpustakaan dan lain-lain. Kalau di dalam daring ini, itu semua sama. Bukannya tidak esensinya, tetapi model, bentuk maupun caranya itu yang dibuat sehingga sangat minimal bantuan dari orang lain. Orang lain itu maksudnya apakah temannya, apakah tutor ataukah dosennya, itu tidak mengganggu capaian pembelajaran yang dituntut oleh mata kuliah tersebut kepada dia atau program studi. Nah, demikian juga sistem evaluasinya. Nah, kalau ini komponen ini ada, maka nanti tantangannya itu yang membuat kita gagal atau sukses itu kan bukan di sistem lagi, tapi sudah di suprastruktur sama infrastruktur. Nah, kalau itu tidak terlalu sulit, kenapa? Karena bukan fundamennya gitu loh, tapi udah suplemennya dia gitu. Nah, kemudian berikutnya, itu kan ada tadi juga yang operation sama manajemen, itu pola pikirnya seperti itu. Apa saja yang harus kita perhatikan agar model tersebut sesuai tepat sasaran pembelajaran daring. Di dalam pembelajaran daring, namanya aja sudah daring kan, dalam jaringan. Maka kalau tidak heavily based on technology, itu nggak bisa, pasti nggak bisa. Daring dalam jaringan, internet nggak ada. Ada modul tapi cetak, kan nggak jalan kan. Sehingga basically, thinkingnya, basic principles-nya itu adalah harus heavily based on technology. Nah, baru nanti ada masalah di lapangan. Contoh, tadi kayak daerah 3T ya, 3 terdalam, terluar, tertinggal misalnya kayak begitu. Nah, di sana itu Pak Agus Joko udah kasih jalan tadi itu. Yang dikirim itu flash disk atau CD atau yang lainnya, sehingga dia tadinya dirancang untuk daring, tapi karena sesuatu yang tidak memungkinkan bisa membuat jadi luring dia. Nah, tapi desain awalnya itu harus tetap itu yang namanya heavily based on technology tadi itu harus. Nah, kenapa itu pilihannya? Karena kalau bukan pilihannya itu sudah tidak ada yang lain kecuali itu. Kenapa? Karena tuntutan generasi 5 distance education revolution itu. Nah, kalau ini bisa dipenuhi, misalnya begitu, di mana kurikulumnya itu bisa mengikuti semua kaidah-kaidah, pengembangan bahan ajar juga mengikuti kaidah, maka itu nanti yang bisa memenuhi harapan mahasiswa. Mahasiswa itu mau di kelas, mau di daring maupun di luring, itu kan dia kepengennya yang 4 tadi itu kan, fleksibel, sesuai dengan zamannya dia. Apalagi anak milenial sekarang, kita suruh di kelas, belum tentu bisa. Nah, jadi yang namanya flexibility, flexible, affordable, reliable, sama accessible tadi itu dengan generasi 5 itu bisa. Itu yang harus pakai daring. Nah, pakai daring itu saya ulang lagi, heavily based on technology. Jadi sejak awal itu plannya itu adalah untuk daring itu. Nah, ketika sesuatu terjadi di perjalanan tidak bisa seperti yang diharuskan, ada caranya. Tapi kalau dari awal tidak untuk daring dibuat, terus tiba-tiba ada orang kepengen, katakanlah dia itu maunya cuma internet doang begitu. Nah, ternyata bahannya kita tidak digital, tidak virtual, kan jadi nggak jalan dia. Jadi kalau saya ditanya secara utopianya begitu, buatlah yang sehebat-hebatnya, yang memenuhi kaidah tuntutan generasi 5 itu. Kenapa wajib generasi 5 dalam pandangan saya? Karena tuntutan mahasiswa dan karakteristik pembelajaran abad sekarang ini memang seperti itu. Kalau zaman saya dulu, misalnya saya umurnya sekarang 61, 62, itu kan dulu kan kita sekolah. Lahir, main sebentar, sekolah, kerja, pensiun, selesai kan. Kalau anak sekarang ini kan enggak. Dia maunya waktu habis lahir main, kemudian masuk SD sambil main, kemudian masuk SMP juga main-main juga, kemudian nanti sampai kuliah, sampai kerja sambil main juga. Nah, kalau itu bukan yang tadi kalau desainnya itu bukan untuk yang digital interaktif, kemudian
diverse dan dia fully online, itu nggak terjawab semua. Kalau itu nggak terjawab, maka konten yang baik, perencanaan pembelajaran yang baik tadi itu pun tidak akan sampai juga ke sana. Baru nanti kita bilang, apa gue KT? Emang namanya daring itu kagak efektif. Kan jadi gitu ujungnya. Padahal ada asumsi-asumsi dasar eksternal dari sisi mahasiswa dan internal dari segi institusional, itu tidak kita perhatikan. Nah, oleh karena itu, kalau saya ditanya tentang daring ini daring ini seperti ini loh, berat di depan. Tetapi once it is established, itu akan memudahkan banyak hal. Nah, saya kecenderungannya mau menanamkan nilai itu kepada siapapun. Kalau yang bertanya kepada saya, ini memang mahal, ini memang susah di awal. Tapi once it is established, sekali itu jadi, maka kesana itu akan banyak memudahkan. Dan pada saat tersebut, Anda yakinkan diri Anda sendiri, dan saya sudah banyak melihat teman-teman, disitulah namanya inovasi, creativity, critical thinking, communication, collaboration, segala macam, keluar semua itu tanpa disengaja. Bahkan yang terakhir itu, constructing literacy. Tiba-tiba kita kayak sekarang gini, Anda nggak tahu komputer jadi tahu, Anda nggak tahu Zoom jadi tahu, semua jadi tahu gitu. Jadi daripada belajar itu terpisah sehingga di tempat yang vakum, mending nyemplung sekalian di sini. Itu kira-kira Bu Eris Septiana. Terima kasih, kembali ke Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Gorky, jawabannya sangat menarik. Bapak Ibu sekalian, kita dibatasi oleh waktu. Kita mohon maaf tidak dapat menampilkan semua pertanyaan. Perlu disampaikan bahwa jumlah peserta yang hadir sampai saat ini 1.876, yang hadir melalui Microsoft Live ini 1.500, yang menonton menjadi pemirsa melalui YouTube berjumlah 376, jumlah pertanyaan dan terus bertambah sampai sekarang 722 lebih yang masuk. Baik, karena waktu kita sangat terbatas, Bapak Ibu, ini ada beberapa pengumuman tentang housekeeping ini. Yang pertama tadi nama-nama Bapak Ibu yang pertanyaannya terpilih itu akan dihubungi oleh panitia melalui email karena ada hadiah menarik buat penanya. Kemudian Bapak Ibu mohon mengisi feedback secara online paling lambat 30 menit sejak ini tutup, berarti sampai pukul 16 nanti. Karena feedback ini akan menentukan Ibu mendapatkan sertifikat atau tidak. Jadi pastikan bahwa Ibu meregistrasi dan hadir dalam webinar serta mengisi feedback. Jadi sekali lagi, agar Bapak Ibu hadirin mendapatkan seminar sertifikat bahwa Ibu Bapak harus meregistrasi, hadir dalam webinar dan mengisi form feedback. Form feedback akan tersedia selama 30 menit ke depan, setelah itu ditutup. Bapak Ibu dapat mengunduh bahan presentasi pembicara melalui link yang akan diberikan oleh panitia KSF UT 2020. Kemudian kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam Knowledge Sharing Forum ke-6 pada tanggal 3 Juli yang akan menghadirkan Profesor Eko Indrajit, Profesor Daryono, Profesor Dr. Srinipas Tati. Itu hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa mengisi form feedback adalah sebuah keharusan, karena itu menjadi prasyarat bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat. Di awal tadi kami awali dengan sebuah pantun, sekarang kami tutup dengan sebuah pantun juga. Ke Surabaya, ke Sukabumi membeli selasi, beli ketupat untuk mertua. Kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tanggal 3 Juli bulan depan.